tentunya kita akan melakukan sesuai alur ya Pak ya. Nah, alurnya yang pertama adalah pra, observer, lalu terjadinya coaching atau komunikasi, yang terakhir adalah pasca gitu. Nah, di dalam pra ini tentunya saya akan bertanya sedikit dengan Pak Yo dan kesiapan Pak Yo sebagai coach. Ya. Yang pertama adalah Pak Yo, kondisi saat ini gimana? Sehat? Kondisi saat ini seperti lihat Pak, kita Bugar ya, bugar ya. iya. Tentunya bahagia Pak Yo ya. Yang pasti itu bahagia. Kalau nggak bahagia Pak Yo mungkin nggak senyum ya. Betul Pak, betul. Baik Pak Yo ya. Yang kedua adalah bagaimana rubrik penilaiannya akan digunakan oleh Pak Yo dalam coaching hari ini? Untuk rubrik penilaian hari ini saya akan mencoba tentang menggunakan alur cerita Pak. Alur cerita itu Iya. yang ada ini ya, apa namanya, tujuan, Tujuan, indikasi, lalu rencana dan tanggung jawab ya Pak Yo ya. Betul. Baik, lalu pertanyaan berikutnya Pak Yo ya. Ya. Kompetensi coaching apakah yang akan dikembangkan oleh Pak Yo? Untuk kompetensi coaching ini saya ngambil dengan pendengar aktif. Ya kan ada tiga ya Ada Pak Yo ya. tiga, yaitu Present, Pertanyaan berbobot. pertanyaan berbuat dan mendengar aktif ya Pak Yo. Betul. Jadi Pak Yo mendengar aktif ya hari ini ya. Baik Pak Yo. Lalu indikator ketercapaiannya seperti apa sih Pak Yo nanti? Untuk indikator pencapaian saya akan menggunakan kata kunci, yaitu menggali tentang yang ada di coach itu untuk saya sebagai pendengar aktif, sehingga coach itu bisa menemukan atau mencari solusi tentang permasalahan itu. Baik. Baik Pak Yo, untuk pra observer hari ini cukup ya. Terima kasih Pak. Lalu silakan mempraktikkan coaching, dipanggil coachingnya ya Pak Yo ya. Siap, Pak. Saya akan memantau dan akan juga menilai bagaimana pelaksanaan coaching hari ini. Silakan Pak Yo. Oke, Bu Ida, boleh tahu tentang permasalahan yang ada atau setelah kesibukannya Bu Ida kesini, datang ke sini mau sharing dengan saya, mau coaching dengan saya, apakah saya ingin tahu apa yang Anda bahas sedikit dari Bu Ida masalah tersebut. Baik Pak Yoyo, kemarin saya memang menghubungi Pak Yoyo, saya punya masalah dengan anak-anak murid saya. Ini makin hari kok minat belajarnya makin kurang. Saya juga kurang tahu apa sebabnya itu Pak. Oh gitu. Saya simpulkan berarti karena Bu Ida mengajar kelas 6 Bu Ida ya? Ya, saya kebetulan ada kelas 6 Pak. Jadi kurang minatnya kalau disimpulkan dari tadi kan, berarti minat belajarnya semakin hari semakin berkurang. Belajar berkurang. Berarti apakah saya boleh bertanya Bila, apakah di dalam minat belajar itu anak-anak itu hari-harinya apakah ada kesibukan atau apa, jadi minat belajar agak seperti berkurang? Kesibukannya sekolah aja Pak, barulah ekskul sudah diberhentikan yang untuk kelas 6. Ya. Setelah sekolah tuh anak-anak biasa istirahat tuh ada pendalaman materi. Nah cuman ini beberapa hari ini karena ujian itu tidak ada hentinya. Yang pertama-tama itu ada PAT, penilaian akhir tahun, lalu ada ujian praktek, dilanjutkan lagi dengan tryout. Apa mungkin karena itu ya Pak ya? Jadi anak-anak minat belajarnya kurang, bukannya makin tambah itu minat belajarnya karena banyak ujian ya Pak. Saya jadi bingung itu Pak, bagaimana ya? Ya, mungkin namanya anak punya ada masanya Ibu ya. Ya. Jadi sebelum masuk ke situ, kalau kurang minatnya apakah anak-anak bawa ibu ke sekolah sehingga terjadi seperti kayak main game atau main bareng, mabar bareng seperti itu sebelumnya? Sebenarnya anak-anak tidak saya larang untuk membawa handphone, tapi handphonenya itu saya kumpulkan Pak. Jadi sebelum belajar, terus setelah berdoa, lalu handphonenya dikumpulkan. Nah nanti setelah pulang sekolah boleh digunakan lagi, tapi nanti pendalaman materi kumpulkan lagi Pak. Nanti setelah pulang sekolah baru dikembalikan lagi ke anak-anak. Oh gitu. Berarti apa ya, saya juga bingung, berarti Pak. minat belajar itu kan kegiatannya yang kayak tryout, ujian, dan itu kan sudah terstruktur ya Bu ya. Ya, Pak. Jadi apakah itu sangat padat itu? Jadi anak-anak itu ini lagi, apakah
Nah, ada sesuatu mungkin dari ibu, ada rencana apa untuk sampai ya, oh saya kok punya kegiatan seperti ini ibu? Apa mungkin karena jenuh ya Pak, karena ujian terus tidak ada apa namanya jedanya, mungkin anak-anak jenuh jadinya minat belajarnya malah kurang baik gitu ya. Mungkin harusnya saya punya apa ya, ide-ide kegiatan yang membangkitkan motivasi anak untuk belajar ya Pak ya. Jenuh mungkin iya, jenuh. Namanya manusia, apalagi anak kita yang udah dewasa yang mengajar terus saja merasa jenuh ya. Jenuh ya mungkin seperti yang ibu tadi bilang, kita harus mengeksplor tentang pengembangan diri ya. Mungkin ibu Ida kan bisa mengembangkan diri dengan cara yang tadi ibu bilang, metode mengajar yang sesuai dengan apa sekarang, atau yang mengajar dengan generasi Z, kan ini anak-anak generasi Z. Jadi disesuaikan dengan minat anak-anak ya Pak ya, dengan kondisi anak-anak saat ini. Mungkin sekarang minatnya dengan game itu kan teknologi ya Pak, yang mungkin nanti saya buatkan metode pembelajaran yang menggunakan teknologi. Mungkin dengan permainan tapi menggunakan IT. Terus misalkan saya menyampaikan, oh mungkin ini aja Pak, kalau misalkan di antara ujian-ujian itu kan ada pendalaman materi. Sebelum masuk materi, nanti saya menayangkan video-video YouTube yang mungkin menarik perhatian mereka. Setelah itu diselingi dengan kayak kuis-kuis tadi, game-game, tapi ada gamenya, ada materi pembelajarannya. Jadi anak-anak ya yang jenuh tadi itu jadi agak kurang ya Pak ya. Saya setuju Ibu dengan yang rencana Ibu solusi tadi. Yang pertama, untuk menghilangkan jenuh seperti Ibu tadi kembangkan dengan menggunakan IT ya. Jadi anak-anak kalau IT itu semakin penasaran dan sesuai dengan Ibu bilang, tujuan dari pembelajaran itu akan tercapai ya. Karena kita juga metode mengajar yang tadi Ibu itu sangat, menurut saya sangat bagus dengan solusi Ibu. Terus kalau udah metode Ibu yang dikembangkan itu, rencananya mulai kapan Ibu? Mungkin setelah libur awal puasa ini, mungkin hari Senin ya. Nanti anak-anak akan saya variasikan metode pembelajarannya. Ujiannya udah selesai nih Pak, tinggal pendalaman materi untuk ujian sekolah. Nanti diselingi dengan variasi belajar game-game dengan IT, game-game dan materi pembelajaran. Mungkin itu membuat anak-anak jadi semangat belajar. Mungkin juga ini juga kali ya Pak, ada tuh kemarin saya belajar tentang pembelajaran sosial emosional. Jadi anak-anak itu saya buat misalkan hening sejenak, saya perdengarkan lagu-lagu, instrumen. Jadi anak-anak tuh menetapkan tujuannya. Ini sebenarnya kamu ini sebentar lagi mau ujian, dia menetapkan tujuannya. Sebenarnya setelah dari SD kamu mau apa, cita-citanya jadi apa? Mungkin seperti itu juga kali ya Pak. Jadi dia punya ada tujuan yang tetap gitu. Betul Bu, metode KS itu yang sebenarnya jadi ada. Saya juga pernah melakukannya. Ya. Jadi itu di lapangan maupun di kelas. Jadi kalau anak-anak sudah mulai seperti ramai, terus saya juga menanyakan membuat tadi mindfulness ya. Jadi kita mengajak anak-anak ke bawah ke alam sadarnya dia seperti itu. Terus kita kan udah punya rencana aksi nyata Ibu. Jadi kalau ternyata namanya manusia itu kan pasti punya lupa atau gimana. Kalau Ibu misalnya itu siapa di antara yang bisa mengingatkan Ibu untuk rencana aksi nyata itu? Mungkin akan saya catat dalam buku agenda ya Pak ya. Saya catat apa yang akan saya lakukan nanti hari Senin. Misalkan nanti rencananya yang pertama adalah membuat variasi pembelajaran dengan menampilkan game-game dengan materi pembelajaran. Lalu dengan tadi yang kita menetap kita hening sejenak, mindfulness. Jadi anak-anak hening sejenak supaya dia fokus untuk belajar, menetapkan tujuan dia, sebenarnya dia belajar untuk apa dan lain sebagainya. Itu kayaknya itu aja Pak Yoyo rencana saya. Mungkin ada hasilnya.
Siap Ibu. Tadi kan baru catat Ibu apa di sekolah itu kan kita catatan kan kadang-kadang di bawah tangga, apakah ada siapa yang bisa mengingatkan Ibu selain buku catatan itu? Siapa ya? Biasanya di kelas itu ada ketua kelas saya tuh yang asisten saya mintain tolong. Saya kan udah ngerjain apa, biasanya saya mintain tolong. Jadi ada ketua kelas, ada buku catatan kayaknya itu udah Cukup ya? udah backup nya udah lebih banyak. Ya Ibu, untuk rencana Ibu ke depannya semoga berhasil ya Bu. Ibu udah menemukan solusinya, udah rencana aksi nyatanya mulai Senin besok yang utara. Ibu semoga dapat berhasil. Terus kita sayang sekali Bu, coaching kita waktunya udah mepet Bu, udah bentar lagi sore, bentar lagi persiapan untuk buka Ibu. Jadi mohon maaf kita dan waktu kita bisa coaching lagi, Kapan-kapan kita ketemu lagi ya Pak ya, ngobrol lagi, dan bisa kalau ada permasalahan boleh WA lagi. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Pak Yoyo atas pendampingannya. Siap Ibu. Ya, selamat siang. Tanpa sadar Pak Yo sudah melaksanakan yang pertama secara penuh kehadiran, lalu tadi juga pertanyaannya berbobot, diantaranya ada salah satunya yaitu mengenai mau kapan dimulainya ya pelaksanaannya, dan Bunda menjawab Senin setelah ini. Lalu persiapannya apa aja, tadi Bunda sempat mencatat di buku, lalu ada yang mengatur juga gitu ya. Lalu gagasannya apa? Gagasannya tadi juga diutarakan bahwa akan melaksanakan game ya. Lalu pasca ini saya akan bertanya kepada Pak ya, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching ini sehingga indikator pencapaian pengembangan yang akan terwujud gitu Pak ya? Indikator ya, indikator capaiannya saya tadi berdasarkan dengan alur cerita ya. Yang pertama kita menggali tentang tujuannya, terus mengidentifikasinya, masalah yang terjadi tentang kurangnya minat belajar di bulan-bulan ini di kelas 6 khususnya karena kesibukan anak-anak dari tryout, ulangan, ujian praktek, dan bahkan pada main game seperti itu. Kemudian harapannya setelah menggali dari permasalahan itu, coach bisa mencari solusinya sendiri, yaitu dengan metode pembelajaran yang akan dirubah dengan adanya teknik mindfulness dan bermain game yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya itu. Baik, selanjutnya Pak Yo ya, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Bapak Yoyo untuk selain tadi pertanyaan berbobot ya? Iya benar. Ya, jadi apalagi kompetensi yang akan dikembangkan lagi ini, kira-kira saya masih kurang apa nih kompetensinya dari yang 3 itu Pak Yo? Untuk kompetensi yang kedepannya saya akan coba, yaitu yang pertama tentang mungkin akan ditambah ya dengan pendengar aktif, sama ditambah lagi dengan pertanyaan yang berbobot lagi Pak. Jadi sehingga yang saya gali dari Bu Indah itu bisa mencapai kisaran sampai 90. Iya, betul. 90 sampai 100. Baik Pak Yo, saya tunggu ya, kita akan bertemu lagi nanti tentunya dengan kompetensi yang yang akan dikembangkan lagi oleh Pak Yo ya. Kita akan observasi lagi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak Yoyo. Terima kasih saya sebagai observer ya, melihat percakapan ini enjoy, coaching ini enjoy, lalu coaching ini terjadi 2 arah yang benar-benar memang ada rasa ya ditimbulkannya. Baik Pak Yoyo, itu aja dari saya. Semoga Pak Yoyo menjadi guru yang role model bagi teman-teman sejawatnya dengan cara coachingnya, sehingga nanti akan dipakai pada saat supervisi akademik. Siap. Selamat siang Pak Yoyo. Selamat siang Pak. Sehat selalu. Amin Pak Muhammad. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam Bu Indah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Indah, saya sehat dan tentunya bahagia Bu Indah. Semangat ya Pak ya. Semangat terus Bu Indah, harus. Mau praktek coaching hari ini ya. Iya benar Bu. Ya ini kira-kira rubrik penilaian kecakapan coaching yang akan dilaksanakan kali ini apa ya Pak Fajar? Ya di sini rubriknya saya tetap sesuai dengan alur Tirta Bu Indah. Yang pertama kita lihat tujuan, lalu identifikasi, rencana dan baik tanggung jawab Bu Indah. Ya, baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari 4 tadi Pak? Kompetensi Tirta tadi. dari alur Tirta itu yang akan saya kembangkan yaitu Apa mau 4-4-nya? empat-empatnya seperti Wah, Bu Indah. hebat sekali Pak Fajar. Tentunya ya empat-empatnya. Tujuan, identifikasi, Ya. rencana aksi, tanggung jawab. Benar. Semoga bisa diaplikasikan nanti pada saat coaching. Ya, insya Allah Bu Indah. Jadi semuanya ya, 4 kompetensi semuanya ya Pak ya. Ya, Lalu kira-kira indikator ketercapaian dari keempat tadi kompetensi itu, tujuan pengembangan yang diinginkan, kira-kira indikatornya apa kalau misalkan berhasil itu? indikator itu yang supaya berhasil itu akan saya lihat dari coachnya, ya Bu Indah ya, bahwa coachnya keluar dari apa namanya selepas kita coaching itu akan merasa plong, lega, dan tentunya ceria gitu loh. Yang tadinya mungkin kelihatan murung waktu awal gitu loh. Yang masalah ya Pak ya. Iya. Gitu loh. Itu indikatornya. Itu indikatornya merasa lega, plong karena Ya. sudah mengungkapkan perasaannya kepada si coachnya. Ya. Baik luar biasa, semoga tercapai ya Pak Fajar ya. Amin. Ya. Baik, yang jadi coach ini dengan Pak Saya dengan Pak Pak Yoyo Yoyo. coachingnya. Baik, ya, silahkan. Baik Pak Yoyo, gimana kabarnya Pak Yoyo hari ini? Sedikit ini Pak, nggak bahagia Pak. Enggak bahagia. Iya, Oh, begitu betul. Pak Yoyo ya. Uh, Pak Yoyo, bukan tujuan ya. Apa sih yang akan dibicarakan hari ini sehingga Pak Yoyo memaksa saya untuk bertemu dengan Pak Yoyo? Gitu. Iya ini Pak, saya mau sharing ya tadinya mau Bapak. Yang pertama, saya ini kok sekarang kok kegiatannya semakin banyak Pak, jadi manajemen waktu saya itu kok kalah kabut gitu Pak, maksudnya terbengkalai, jadi nggak bisa, kalau dalam saya itu nggak bisa plan A, plan B itu nggak bisa. Jadi semuanya, yang pertama saya di sekolah, yang pertama tugas saya mengajar Pak, itu yang fokus saya yang pertama. Yang kedua sebagai pembina OSIS, tata tertib. Ini kan kalau di sekolah saya ini kan pembina OSIS itu kan tentang kegiatan sekolah semuanya, mungkin Bapak juga pernah menjadi pembina OSIS juga tentang tata tertib. Tata tertib ini kan di sekolah SMP kelas 8, kelas 7, 8, 9 ini sering banyak bermasalah, sedangkan cara metode penanganannya kita harus semua. Jadi HP saya ini harus 24 jam Pak, harus stay di situ. Kalau setiap waktu ada kegiatan kayak kemarin diajak ke salah satu tempat ya harus datang ke situ. Terus yang ketiga, ini hobi saya yang dari kecil itu sebagai pelatih Bapak. Pelatih ini hobi. Kenapa dulu saya mau berolahraga? Karena saya ini menjadi pelatih, jadi seperti itu. Terus dengan kualitas dengan keluarga juga berkurang seperti itu Pak. Baik Pak Yoyo ya, tadi kira-kira tentang intinya adalah manage ya. Betul. Manage permasalahannya. Lalu kira-kira tujuan apa sih yang akan dicapai Pak Yoyo untuk coaching hari ini tujuannya? Kalau saya sih tujuan sebenarnya saya sharing ke Bapak, saya ingin mencoba mencari solusi. Jadi saya semuanya itu bisa terlaksana. Emang berat tapi harus terlaksana dengan waktu sebaik-baiknya Pak. Jadi nggak ada yang dirugikan, nggak ada juga yang diuntungkan seperti itu. Ya tadi saya sempat mendengar ya Pak ya tentang manage waktu itu ya, sehingga muncullah tujuan supaya semuanya tidak terganggu, semuanya berjalan dengan baik dan tentunya tidak ada yang dirugikan gitu Pak ya. Betul Pak. Kira-kira Pak Yo,
adakah hal-hal yang mempengaruhi gitu loh, mempengaruhi selain yang tadi Pak Yo bilang gitu ya, misalkan dari sisi eksternalnya gitu Pak Yo, mempengaruhi sehingga mempengaruhi ininya apa namanya tidak bisanya manage waktu gitu loh. Ya, dari eksternalnya mungkin karena saya terbiasa kadang-kadang teman itu kadang-kadang saya nunggu teman dulu kadang-kadang seperti itu dari eksternal. Kalau dari internal saya memang tidak saya laki-laki jarang banget untuk menulis atau membuat agenda seperti itu. Jadi saya udah jam 3 sore harusnya saya pada di sekolah seperti itu. Jadi nggak ada pengingat seperti itu. Begitu ya pengingatnya gitu ya, yang nggak ada hal yang mempengaruhi ya. Lalu apakah ada gagasan dari Pak Yoyo nih kira-kira nih bagaimana sih seharusnya gitu loh idealnya untuk memanage waktu Pak Yoyo sendiri yang baik? Tadi saya dengar sedikit lemah di membuat catatan ya. Iya betul. Nah itu kira-kira gimana Pak Yoyo? Ada gagasan nggak kira-kira gitu loh dari Pak Yoyo sendiri? Saya sih lagi sih ada berpikiran catatan ya. Kalau catatan saya membawa buku kayaknya udah nggak efektif lagi ya. Nah mungkin saya karena saya di mana-mana selalu pegang handphone, saya mungkin di situ kan ada memo atau apa, mungkin saya akan berusaha menggunakan handphone ini sebagai pengingat atau alarm untuk ini seperti itu. Jadi kita punya agenda. Besok ini nih, minggu depan seperti ini. Jadi mudah-mudahan sih dengan handphone dan agenda itu kita bisa terlaksana seperti itu Pak. Begitu ya, berarti tadi Pak Yoyo bilang mencatat dan menggunakan elektronik ya, betul, IT. Lalu apa sih kira-kira persiapannya bagaimana Pak Yoyo untuk apa namanya untuk memanage diri itu? Kan tadinya ini akan mencatat nih, itu persiapannya apa aja gitu loh. Misalkan ya apa namanya seminggu sebelumnya udah mencatat agendanya seperti itu, gimana Pak Yoyo? Untuk mungkin ya seminggu sebelumnya atau 3 hari sebelumnya kalau kegiatan OSIS kan udah ada pelaksananya kapan mungkin itu yang pasti. Yang kedua kalau tata tertib mungkin selain saya akan berbagi juga dengan teman. Piketnya tertib mungkin dari Senin, Rabu, Jumat saya. Jadi kita berbagi juga seperti itu Pak. Saya terus untuk jadwal melatih kan itu udah pasti ya Pak, antara Senin sampai Jumat dari apa aja dan waktunya seperti itu. Baik Pak Yoyo, tadi sempat ya bilang ada temennya gitu kan, berarti lalu siapa lagi sih yang mendukung untuk kira-kira gitu Pak Yoyo, mendukung sehingga apa namanya kegiatan Pak Yoyo ini tidak merugikan orang lain atau tidak benturan gitu sehingga Pak Yoyo merasa gimana lelah gitu loh Pak Yoyo. Selain elektronik itu teman di sekolah atau teman sejawat. Terus yang kedua karena kita juga di rumah mungkin ada keluarga, bisa istri bapak yang bisa mengingatkan, karena kita kan setiap hari ketemu dengan keluarga, itu salah satunya seperti itu. Baik, terus ini Pak Yo, kira-kira kapan sih mau mulai Pak Yo itu untuk misalkan membuat catatan, terus berkomunikasi dengan istri, kan teman, kira-kira mau dimulai kapan Pak Yo? Kalau bisa secepatnya Pak, mungkin karena ini mungkin saya setelah libur ini atau Senin besok kita sudah mulai, berarti kita setelah selesai kita coaching kita akan mencoba untuk mengering-ring jadwalnya Pak. Jadi mudah-mudahan dalam minggu-minggu besok itu udah mulai terlaksana walaupun belum 100% Pak. Iya. Oke Pak ya, terus dari kita coaching ini nih, ya kan Pak Yo nanti berjanji nih ya, ibaratnya tanggung jawab akan membuat rencana ya, lalu dengan orang-orang terdekat gitu ya, lalu akan terlaksana ya kira-kira ya. Kira-kira gitu Pak Yo, apa sih yang didapat yang Pak Yo rasakan ya setelah Pak Yo coaching dengan saya ini gitu loh, setelah bicara ini gitu loh kita. Yang dapatnya pertama
yang dirasakan Pak Yoyo gitu loh. Saya lega ya Pak. Jadi lega ternyata dari proses coaching ini yang tadinya saya mau mencari saran, ternyata saya bisa menjadi solusi sendiri Pak. Saya bisa menjadi solusi sendiri, bisa menemukan permasalahan sendiri, bisa menemukan titik temunya seperti itu dengan cara agenda dan elektronik. Nanti yang mengingatkan itu teman, keluarga seperti itu. Ya, baik Pak Yo. Ya kalau sudah seperti itu, ya berarti kita tinggal nanti melihat ininya ya, aksi nyatanya Pak Yo ya, berupa catatannya di kemudian hari. Saya yakin nanti ketika itu sudah menjadikan komit, maka Pak Yo sudah bisa mengatasi masalah yang ada di dirinya. Baik Pak Yo, itu aja untuk coaching hari ini. Kurang lebihnya saya sebagai coach mungkin ada kata-kata yang nggak pas ya Pak Yo ya, saya mohon minta maaf. Ya, selamat siang Pak Yo. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Baik Pak Fajar, tadi saya sudah mengamati bagaimana Pak Fajar melakukan coaching kepada Pak Yoyo. Masalahnya tadi kalau tidak salah memanage waktu. Nah, menurut Bapak tadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Fajar pada saat melakukan coaching? Apa yang menjadi indikator ketercapaian yang tadi ingin dikembangkan, pengembangan yang ingin dikembangkan? Ya, indikator ketercapaian dari coaching yang saya lakukan adalah bahwa Pak Yo sudah bisa menemukan jawaban dari solusinya dari dirinya sendiri tanpa sadar itu loh Bu. Bahwa pada dasarnya semua orang bisa seperti itu asal kita memang bertanya pas gitu loh. Lalu tadi apa aja yang ditanyakan sama Bapak? Oh ya, tadi tentang bagaimana cara mengatur waktunya, apa yang menyebabkan Bapak Yoyo tidak bisa mengatur waktunya, gimana caranya supaya bisa mengatur waktunya. Tadi kata Pak Yoyo dengan membuat catatan ya Pak ya. Iya, siapa yang akan mengingatkan. Lalu apa rencana aksinya? Nah tadi kata Pak Yoyo dia akan memulainya Senin dalam waktu dekat. Lalu dan bentuk tanggung jawabnya yaitu ya tadi beliau akan membuat catatan tentunya, dan kita akan melaksanakan memantau terus perkembangannya gitu. Ya, mungkin nanti Bapak akan bertemu lagi dengan Pak Yoyo ya bagaimana progresnya. Ya, baik, tadi saya lihat tadi Bapak Fajar kan tadi mau mengembangkan alutsista ya, ada 4 kompetensi yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya lihat keempat-empatnya itu sudah memenuhi. Tujuan tadi untuk mengatur waktu Pak Yoyo, nah, sudah diatur waktunya, masalahnya sudah selesai dan solusinya dari Pak Yoyo sendiri. Lalu identifikasi, mengapa itu kok gak bisa ngatur waktu itu Pak Yoyo, karena ada tadi sebagai pelatih, jadi pembina OSIS dan lain sebagainya. Lalu rencananya bagaimana tuh supaya ngaturnya bisa terlaksana tanpa berbenturan, yaitu dengan membuat catatan, ada yang mengingatkan. Tanggung jawabnya tadi dengan melaksanakan kegiatannya itu baik. Lalu kira-kira dari Pak Fajar kompetensi apa lagi yang dikembangkan? Tadi 4 yang udah, kira-kira yang lainnya selain alutsista ini yang mana Pak? Saya tadi masuk ke pendengar yang baik ya Bu ya. Pendengar yang aktif gitu loh. Karena saya lebih cenderung mendengar cerita dari Pak Yoyo tadi. Kedepannya kompetensi yang akan dikembangkan adalah saya akan berusaha untuk pertanyaan yang berbobot. Ya, saya yakin diimbangi dari mendengar aktif dengan pertanyaan berbobot, maka tujuan lebih maksimal lagi yang akan dicapai gitu loh. Dan tentunya juga coachingnya juga mungkin nanti akan lebih senang, lebih ceria lagi, dan mungkin lebih plong lagi gitu loh. Kalau kita sudah indikator ketercapaiannya itu dengan merasa lega, merasa plong dan menemukan solusinya. Baik, sukses buat Pak Fajar ya. Baik, mungkin kita banyak belajar dengan Pak Fajar.
sini yang pertama saya sebagai pra observer dan pasca observer tentang coaching yang akan dilakukan Winda dengan Bapak Fajar ya nanti. Sebelum melakukan coaching kita akan mencoba tentang pra observer dulu. Yang pertama dalam pra observer itu Ibu akan rubrik penilaian apa yang akan dikembangkan untuk coaching Ibu nanti? Rubrik penilaian tentang alutirta, Pak. Itu menetapkan tujuan, lalu identifikasi, lalu rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Berarti tujuan, rencana aksi, tanggung jawab, dan apa satu lagi? Tanggung jawab. Semoga aja 4 kompetensi itu bisa saya laksanakan. Percaya pasti Ibu bisa. Terus setelah mengetahui tentang rubrik penilaian, berarti kita Ibu tentang kompetensi apa yang akan diambil Ibu dalam coaching ini. 4-4-nya itu, Pak. Dari alutirta itu yang pertama tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Berarti tentang 4 itu baik. Terus indikatornya apa? Indikator supaya indikatornya menurut saya itu banyak ya. Kalau misalkan si coach itu bisa merasa lega, plong, dan saya bisa si coach itu bisa mengeksplor ide-ide kreatifnya, potensinya. Jadi dia menemukan sendiri solusinya dari permasalahannya. Oke, berarti tadi udah alutsista dengan indikatornya, terus kompetisi coachingnya pendengar aktif atau pertanyaan yang berbobot nanti. Ya, dari mendengarkan aktif kita menemukan kata kunci dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, untuk observasi sudah selesai Bu ya. Nanti saya percaya dengan Ibu dengan coachingnya sangat bagus ya. Lihat dari observasinya udah, menurut saya sih udah bagus Ibu. Jadi tinggal pelaksanaannya. Ibu selamat melaksanakan proses coaching dengan Pak Fajar. Saya sebagai pengambat di sini nanti kita akan ketemu di pasca. Ya, baik, terima Terima kasih kasih Pak Bu. Yoyo. Silakan Bu. Ya. Betul Bu. Ya, Bahkan, kenapa ya? iya, saya juga melihat toh udah bertanya ke anak-anak ya Bu ya, ternyata Ya. mereka juga selain tugas mata pelajaran yang lain banyak ya yang menyebabkan, lalu juga materi yang saya berikan ternyata banyak juga Bu ya. Dalam artian banyak, saya menggabungkan untuk tes kali ini ada 3 materi, biasanya 1 gitu loh. Ya. 3 materi, jadi membuat anak-anak juga ibaratnya kewalahan lah gitu loh untuk mensiasati gitu. Oh, jadi tadi Bapak bilang materinya ada 3 materi yang digabungkan. Lalu anak-anak mungkin agak kebingungan dengan materinya terlalu berat. Ya. Jadi anak-anak sulit untuk belajar. Jadi kemungkinan nilainya turun. Itu mungkin Bapak faktor-faktor nilai-nilai anak-anak turun? Iya. Ya, itu faktor-faktor, salah satunya itu Bunda ya. Faktor yang lainnya mungkin dari internal keluarga mereka ya kan, kita juga kita tidak tahu ya, dalam artian belum memvisit Bunda. Siapa tahu ya rumahnya tidak nyaman kan, bisa gitu loh Bunda ya. Saya belum, nanti saya akan mencoba memvisit gitu loh Bunda, mengenali murid-murid saya, apakah faktor itu juga berpengaruh gitu loh Bunda. Jadi Bapak sudah mengidentifikasi ya Pak ya. Iya. Jadi ada 3 materi yang digabungkan sehingga anak-anak kesulitan untuk menerima materi sehingga nilainya turun. Lalu kemungkinan juga ada faktor internal dari keluarga mereka ya. Kira-kira ada nggak rencana dari Bapak agar anak-anak ini nih yang nilainya turun ini mencapai nilai yang agak ada progres yang agak naik gitu? Ya, baik Bunda. Rencana saya sih Bunda ya, pertama saya akan mengkaji ulang lagi tuh ya 3 materi itu, lalu membuat jadwal latihan soal gitu loh Bunda kepada peserta didik saya. Lalu tentunya tidak lupa saya juga coba akan memvisit rencana saya, mau melihat kondisi rumahnya gimana ya, siapa tahu
Oh, itu juga jadi ini ya kendala juga gitu loh. Lalu setelah apa namanya mengadakan apa namanya tadi yang saya bilang Bu Indah, visit bukan sebelumnya membuat latihan soal, yang mengkaji latihan ulang. soal latihan soal itu tentunya akan menjadi bahan evaluasi saya bahwa sejauh mana setelah dilakukan latihan soal ini anak-anak kompetensinya udah baik atau belum gitu loh, Bu Indah. Oh, ya, jadi rencana aksinya tadi ada 3 ya. Ya. Yang pertama mengkaji ulang materi yang tadi cukup banyak. Mungkin Bapak akan mengevaluasi bagaimana sebaiknya, lalu membuat latihan soal-soal supaya anak-anak lebih terlatih dan nilai-nilainya akan semakin meningkat. Lalu melakukan home visit bagi mereka yang mempunyai masalah internal dengan keluarganya. Kira-kira masalah internal apa ya kalau boleh tahu saya Pak ya? Yang biasanya ada di sekolah? Di sekolah biasanya masalah itu ketika rumahnya itu tidak nyaman, Bu Indah, ya satu rumah dihuni lebih dari 5 orang seperti itu, dan sifatnya rumahnya itu petak ya, bukan ada masing-masing kamar gitu loh, Bu Indah. Faktor ekonomi ya Pak ya? Iya, faktor ekonomi. Ruangannya sempit, Ya, anggota keluarganya banyak. jadi mereka sulit untuk belajar gitu loh. Ya, baik-baik, itu salah satunya ya. Saya cuma pengen tahu kenapa itu faktor internalnya. Kira-kira dari semua ini rencananya kondisi ini kan punya rentang ya, punya penilai. Kira-kira tujuannya, idealnya mau mencapai nilai berapa ini Pak Fajar? Kalau saya lihat sekarang itu kan 5 ya, Oh, 5 ya ya sekarang. Iya. Target saya sih nggak muluk-muluk Bu Indah, cuma sampai 7 aja 7, rentangnya, ya iya. naik 2 gitu loh. Oh gitu. Karena melihat dari yang apa namanya internal itu kan juga susah ya. Iya. Itu udah nggak bisa dipungkiri. Lalu paling yang akan saya naikkan adalah dengan apa namanya mengevaluasi, dengan juga latihan-latihan soal yang diperbanyak terus-menerus gitu loh. Baik. Terima kasih. Jadi nanti kira-kira kapan ini progresnya mau dilaksanakan? Ya, saya secepatnya Bu Indah, setelah mungkin saya udah bicara begini lalu saya akan buat catatan. Insya Allah ini hari Sabtu ya Bu Indah ya. Ya, Senin akan saya langsung mulai Bu Indah Ya. dengan rencana aksi saya atau aksi nyatanya. Yang pertama adalah saya akan menjalankan apa yang sudah saya rencanakan, catatan itu. Yang 3 tadi ya Pak Yang ya? tiga itu akan saya jalankan gitu mulai Senin ini gitu loh. Ya, insya Allah tercapai, bisa anak-anak nilainya makin meningkat. Baik, sudah ujian ini anak-anak ya Pak ya? Ujian sudah, yang kelas 12. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya Pak Fajar. Nanti kapan-kapan kita ketemu, saya ingin bincang-bincang kembali bagaimana progres yang telah Bapak capai. Baik Bu Indah, terima kasih Bu Indah untuk coaching hari ini. Sama-sama. Ya. Perasaan saya. Oh ya, bagaimana perasaan Bapak? Baik Bu Indah, perasaan saya setelah bicara dengan Bu Indah, ternyata Bu Indah bisa juga menyamai dengan guru BK ya. Harapan saya guru-guru yang lain juga sama seperti Bu Indah gitu loh, sehingga kita saling sharing dan bisa menghasilkan tujuan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan pemerintah ya, bahwa mensukseskan anak bangsa. Jadi perasaan saya sekarang plong Bu Indah. Alhamdulillah. Plong, lalu saya merasa bisa menemukan solusi dari diri saya sendiri sebenarnya gitu loh, tanpa saya sadari gitu loh. Dan saya yakin kalau semua guru berpikiran demikian, saya yakin anak-anak kita yang tadinya tertinggal itu bisa menyesuaikan nilainya ataupun bisa sukses buat mereka semuanya. Iya, baik. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Pak Fajar, bincang-bincang kita kali ini yang sangat menarik, jadi kita bisa berdiskusi. Ya. Terima kasih Bu Sukses Indah buat ya. Pak Fajar. Mohon maaf Baik. jika saya mungkin ada salah kata. Sampai bertemu nanti. Baik Bu Indah, sama-sama terima kasih saya Bu Indah ya. Gimana? Udah selesai coaching ini? Alhamdulillah coachingnya berjalan dengan lancar. Lalu si coachingnya nih Pak Fajar bisa mengungkapkan apa permasalahannya, lalu bisa
mencari sendiri solusinya, lalu akan dilakukan dalam waktu dekatnya nih. Dan dia udah merasa lega, plong, karena masalahnya sudah diungkapkan dan bisa menemukan solusinya. Berarti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu? Alhamdulillah. Berdasarkan tadi pengamatan yang saya lihat, udah menggunakan dari alur delta ya Bu ya? Ya. Tujuan, harapan, identifikasi, dan tanggung jawab. Seperti itu ya Bu tadi kan. Terus dari berdasarkan alur delta Ibu, apakah semua itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan dari coaching atau proses apa enggak? Alhamdulillah, tadi kan ada 4 kompetensi yang akan saya kembangkan. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik. Mungkin saya perlu latihan untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi kata kuncinya yang saya pahami, saya tangkap yaitu dengan nilainya, nilai anak-anak yang semakin menurun. Itu tadi identifikasinya, tujuannya dia ingin agar nilai-nilai anak-anak itu meningkat. Rencana aksinya tadi saya catat itu ada 3, Iya, betul, yaitu mengkaji ulang materinya, karena tadi Pak Fajar 3 materi itu digabungkan sehingga anak-anak mengalami kesulitan untuk memahami materinya. Lalu yang kedua, agar anak-anak itu lebih memahami materi, Pak Fajar itu membuat latihan soal-soal supaya anak-anak lebih terlatih. Lalu melakukan home visit jika anak-anak mengalami faktor internal sehingga nilai-nilai itu mungkin faktor ekonomi, satu rumah itu anggota keluarganya banyak sehingga kesulitan untuk belajar. Itu yang saya tangkap dari permasalahannya Pak Fajar. Tadi ada 3 ya Bu yang saya ulang lagi, mengkaji ulang tentang materi, tentang pelatihan soal, kemudian memvisit kepada anak-anak mungkin yang mempunyai permasalahan. Perhatikan itu rencana aksinya tadi dari Pak Fajar seperti itu. Terus untuk rencana Ibu ke depannya, apakah tadi kan kalau saya pahami ada pertanyaan yang berbobot, apakah untuk kompetensi yang akan ke depan menggunakan teknik apa itu? Atau dimodifikasi? Mungkin saya ingin menggunakan teknik mendengarkan rasa, yaitu dengan mendengarkan secara intens dan menangkap kata kunci. Dari kata kunci itu saya bisa membuat pertanyaan berbobot. Kayaknya saya memerlukan latihan supaya bisa mendengarkan dengan intens dan menangkap kata kuncinya. Jadi latihan-latihan. Iya. Jadi Alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan. Untuk pasca mungkin cukup bebet. Jadi terima kasih Ibu udah Pak Observer dan Mas Cover tentang kemudian udah coaching dengan Pak Fajar. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi, dan seperti yang Ibu tadi ada yang teknik rasa ya Bu. Ya, terima kasih. Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yoyo.